Hai happy people, bukan sulap, bukan sihir. Wajah bisa kembali kencang, tampak lebih muda secara instan dengan perawatan thread lift. Nah, yang masih penasaran apa itu thread lift, saksikan Angela ini sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam happy people. Kembali lagi di IG Live Klinik Alana. Live hari ini ditemani oleh Dokter Beta. Halo dokter, apa kabar? Halo Tia. Perdana live ya dok ya. Nah malam ini kita kedatangan tamu spesial nih dok, sama Kak Ayumi. Terima kasih Kak Ayumi, apa kabar? Alhamdulillah baik kabarnya Kak. Iya, makasih Kak Ayumi udah meluangkan waktu untuk datang ke sini ya. Temen juga ya bisa bergabung. Iya. Sama dokternya juga. Cantik banget. Sama. Nah, tema malam ini kita akan bahas nih tentang thread lift. Apa sih itu thread lift? Thread lift ya, atau gimana sih cara kerjanya? Nah, seperti biasa, di akhir sesi kita ada giveaway. Untuk pemenangnya kita akan berikan free serum Fit Electrinol untuk satu happy people yang beruntung. Dan buat happy people nih yang lagi di rumah, jika ingin bertanya boleh chat di kolom komentar. Baik, kalau kayak gitu langsung aja kali ya Dokter Beta dan Kak Ayumi. Silakan. Makasih Redian ya. Halo Kak Ayumi. Kenal ya. Iya nih, ngomong kan sekarang kita lagi bicarakan tentang thread lift ya. Nah, kalau Kak Ayumi udah pernah terapkan thread lift belum? Kebetulan aku suka banget gitu. Karena bisa merubah hidung aku yang pesek jadi maling ya. Bagus ya hasilnya ya. Gitu. Terus dok, kan aku nih sebenarnya udah tahu ya, tapi kan mungkin teman-teman aku di sana dan hidup aku yang di rumah juga pasti butuh penjelasan lebih nih. Iya, Jadi iya. sebenarnya thread lift itu apa sih dok? Oke, jadi thread lift itu memang suatu prosedur perawatan anti-aging yang bersifat minimal invasif. Jadi nggak seperti mudahan ya yang ada sayatannya minimal invasif. Tujuannya untuk mengencangkan kembali kulit yang kendur dengan cara memasukkan benang ke dalam lapisan kulit. Gitu Kak Ayu. Oh gitu, jadi ada perbedaan nggak dok tarik benang sama tanam benang itu? Ya, jadi kan thread itu kan bahasa ininya ya, bahasa Inggrisnya. Memang di kita itu ada tarik benang dan tanam benang. Nah, memang kalau tarik benang dan tanam benang itu beda dari ininya sih. Memang secara benangnya juga beda strukturnya. Kemudian kalau misalnya tanam benang itu kita hanya memasukkan benang ke dalam lapisan kulit saja. Jadi hanya merangsang kolagen tanpa adanya efek pengencangan kulit. Sedangkan tarik benang selain merangsang kolagen, dia juga ada efek mengencangkan kulit, menarik kulitnya gitu. Jadi membuat lebih V-shape juga kan ya kayak. Jadi nggak serenteran gitu ya, yang cabi jadi nggak cabi gitu ya. Jadi lebih ada pengangkatan kulit gitu. Oke dok. Terus kapan sih biasanya waktunya harus kita melakukan treatment tersebut, tanam benang ataupun tarik benang itu dok? Iya, jadi untuk tanam benang atau tarik benang memang kita harus lihat dulu ya kondisinya, memang harus dikonsultasikan dulu. Nah, untuk tanam benang karena dia tidak ada efektivitas pengangkatan kulit, memang bisa dilakukan pada usia-usia muda. Jadi kalau misalnya masih belum terlalu kembur, bisa nih kita lakukan tanam benang dulu. Mungkin di usia 20 tahun, 25 tahunan lah ya. Nah, kalau tarik benang, nah itu kalau misalnya sudah mulai muncul nih kayak efek-efek aging misalnya kayak ada smile line, terus udah ada mulai dagu kayak dagu yang menurun atau double chin, nah itu bisa. Kayaknya aku juga harus lagi nih. Oh gitu ya. Udah berapa lama sih? Aku udah berapa lama ya? Aku ada tarik yang di V kan. Jadi kalau ibu tuh aku udah 2 kali sih. Itu tuh bikin ketagihan walaupun sesinya sakit tapi bikin ketagihan lagi. Karena hasilnya ya, Iya, memuaskan bagus, banget. memuaskan. Iya. Terus usia berapa dok kita udah bisa untuk tarik benang tanam benang? Nah, kalau misalnya usia itu usia 25 tahunan sampai 30 tahunan tuh udah bisa. Nah, kalau misalnya untuk tarik benang sendiri, ya itu tadi kalau sudah mulai muncul tanda-tanda aging seperti misalnya tadi kulit yang kendur, cibung bawah itu udah kita lebih baik direkomendasikan untuk tarik benang. Gitu. Itu apa ya dok? Jadi yang bikin sebenarnya yang bisa bikin buat kulit kita jadi kendur tuh apa sih? Nah, Apa jadi aja tuh? sekarang usia Kak Yumi berapa nih? Aduh. Kalau cewek tuh tanya umur tuh gimana gitu ya? Aku udah
28 umurnya. Udah 28. Karena nggak kelihatan 28. Iya. Kenapa? Kelihatan 35 gitu ya. Tapi Itu muda memang. Karena tadi itu ya udah Itu dia, pengalaman kata dirinya. dia, sama. Jadi kalau mulai usia sekitar 25 tahunan itu, nah, kolagen yang kita produksi itu mengalami penurunan. Nah, kolagen itu fungsinya apa sih? Jadi kolagen itu fungsinya untuk pengencangan kulit, terus kemudian juga untuk struktur yang menopang kulit kita. Nah, semakin kesini, jadi menurut penelitian, setiap tahunnya itu ada kolagen yang kita produksi itu menurun kurang lebih 1%. Belum lagi ditambah adanya kayak paparan sinar matahari, kemudian efek gravitasi, pola hidup juga yang membuat tanda-tanda penuaan itu menjadi lebih terlihat gitu. Jadi membuat kulit Banyak pikiran juga nggak sih? banyak pikiran juga. pengaruh berarti. Oke, nah terus aku nih kan juga salah satu yang suka minum minuman yang ada kolagennya. Gitu. Terus itu kalau misalnya minum minuman kolagen itu ngaruh nggak sih dok? Nah, kulit kulit ini dia ya. Memang sih ya banyak deh lagi ngetren nih minuman kolagen yang trennya tuh bikin berekspektasi minum kolagen bikin langsung kulit kenceng Contohnya gitu. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini ya minuman kolagen itu saat kita konsumsi nantinya dia nggak akan secara utuh langsung masuk ke kulit bikin kulit kenceng. Tidak seperti itu. Jadi minuman kolagen yang kita minum itu nantinya akan dicerna lagi oleh tubuh kita. Dia akan kebentuk asalnya lagi karena dia merupakan protein yang asal dari asam amino. Nah, nanti tubuh itu akan mendistribusikan si asam amino itu ke tubuh yang memerlukan gitu. Jadi karena kolagen itu nggak cuma untuk kulit aja ya, untuk kayak jaringan ikat, untuk tulang dan sebagainya gitu kayak. Terus jadi mendingan udah jadi gimana ya? Kalau udah kan dulu tuh berarti harusnya selain buat kreatif ya. Kolagen minuman kayak gitu kayaknya skip gitu ya. Iya. Ngomongin doang gitu ya. Memang kalau misalnya kreatif tanaman karena merasa kolagennya kan secara langsung ya, jadi itu memang lebih terasa lah Lebih gitu, instan, lebih cepat kan udah merasakan sendiri ya hasilnya instan. Jadi bisa berbagi pengalaman juga. Gak capek juga minum-minum. Iya. Jangan jadi korban iklan berarti. Iya. Sebenarnya tuh Kayak makanan bener-bener ya. makanan yang kita makan sehari-hari itu juga sebenarnya udah cukup juga ya mengandung kolagen, banyak protein dari kayak protein hewani. Nah, seperti itu juga dia mengandung kolagen juga. Jadi sebenarnya sama aja sih yang makanan yang kita makan. Belum ada penelitian yang benar-benar ini tuh efeknya langsung ke kulit tuh belum ada. Gitu jadi aku bego-begoin gitu ya. Nggak juga sebenarnya boleh-boleh aja sih itu pilihan ya. Kalau misalnya selama nyaman sama suka memang itu boleh-boleh aja. Tapi sebenarnya efek langsung ke kulit itu memang mungkin perlu waktu yang lama ya. Terus jadi kalau misalnya kita mau melakukan treadlift itu area mana aja dok yang bisa dibilang? Ya, jadi kalau untuk area sebenarnya area tubuh itu juga bisa ya, bagian kendur, bagian tubuh area perut misalnya. Oh bisa ya? Wih, nggak usah capek-capek dong ya. Tapi memang kan kalau misalnya area ini kan memang tertutup ya. Nah, memang biasanya tuh lebih seneng di area wajah gitu. Untuk area wajah sendiri, area pipi, kemudian bawah dagu. Nah, kalau semakin tua itu kan memang area mata atau alis ini suka agak lebih turun ya, jadi yang foxy. Nah, itu foxy. Nah, itu bisa. Kemudian hidung, nah biar lebih proporsional dan lebih maju. Jadi nggak usah miring-miring gitu. Iya. Lu kalau bagian leher bisa nggak dok? Ya, Bagian leher. kalau misalnya ini area double chin ya bisa ya. Jadi kalau leher nggak bisa. Kalau misalnya leher mungkin lebih ke tengah sih. Kalau misalnya area double apa sih lebih kalau untuk tarik memang ke area belakang. Terus kalau benang yang dipakai itu sebenarnya benang dari apa sih dok? Tidak kayak yang buat ngap. Iya, bukan benang layangan gitu ya. Itu. Jadi benang yang dipakai ini memang benang yang aman ya, yang paling banyak ada di pasar itu memang benang protein PDO atau polydioxanone. Jadi memang ini benang aman yang memang sudah dibuktikan dipakai untuk biasanya pemedahan kayak bedah jantung. Dia nantinya itu akan terserap oleh tubuh kita gitu. Jadi aman. Berarti aman ya dok ya, benang yang dipakai dok ya. Oke. Terus itu benang yang dipakai itu
nanti keserap lagi sama tubuh kita apa gimana tuh prosesnya? Iya, benang itu tadi sudah sebutkan sebelumnya ya. Jadi benang ini nantinya akan terserap oleh tubuh kita dalam kurun waktu 6-12 bulan. Dia akan terserap oleh tubuh kita. Jadi nggak akan terus ada di situ gitu. Dan tentunya dia juga merangsang kolagen yang di dalam kulit kita ini. Jadi efek kencangnya juga akan jadi lebih lama. Jadi kalau misalnya waktunya udah selesai, udah terserap, jadi kita kendor lagi dong? Enggak ya, enggak langsung jadi kendur seperti itu tidak. Karena kan benang yang saat kita memasukkan benang, tubuh kita itu merespon ada suatu perlukaan. Nah, karena ada perlukaan ini, tubuh itu kemudian merespon nih untuk merangsang produksi kolagen tadi gitu. Yang tadi kita tahu ya, produksi kolagen itu untuk pengencangan kulit gitu. Jadi nggak serta-merta langsung kendur seperti itu karena efeknya tadi untuk merangsang kolagen. Gitu. Terus kalau misalnya waktu kita untuk apa ya? Kalau misalnya ada treatment ulang lagi itu berapa lama jaraknya? Kalau misalnya ulang itu memang kalau penyerapannya itu kan bisa sampai 12 bulan ya, bahkan efeknya lebih lama itu bisa sampai 2 tahun juga. Jadi kalau misalnya karena efek kolagennya itu tadi. Nah, kalau misalnya mau treatment lagi, boleh nanti konsultasikan dulu kira-kira nih kalau udah mulai ada tanda-tanda kendur seperti itu bisa ditreatment lagi. Jadi itu ketergantungan ya sih dok maksudnya? Enggak ya, kalau ketergantungan itu kan sesuatu yang saat kita tidak memakainya dia menimbulkan efek negatif ya. Ini nggak bikin ketergantungan gitu. Bohong, tapi kayaknya aku ketergantungan. Bukan pengen terus. Bukan ketergantungan, mungkin lebih kayak ketagihan. Ketagihan. Kalau ketergantungan kan kayak misalnya kayak kita makan sesuatu terus jadi sakit, nggak makan jadi sakit. Kalau ini kan enggak gitu. Jadi mungkin lebih ke karena sudah merasakan bagusnya efeknya, jadi bikin kayak pengen lagi gitu. Ketergantungannya ke situ ya. Bukan ketergantungan sih ya, ketagihan mungkin. Ketagihan benar-benar. Terus itu ada efek sampingnya nggak sih dok sebenarnya? Soalnya kan aku kalau treatment tuh kadang nanya-nanya tapi aku lupa. Dan sekarang kan jadi biar jelas sama teman-teman semua juga ya. Jadi kalau misalnya tuh saya tanya dulu waktu itu, ingat nggak waktu setelah treatment Redleaf ada keluhan nggak? Nggak ada sih, paling cuma bekas anestesinya aja nggak terasa atau agak bengkak gitu. Nah iya, jadi memang efek sampingnya itu bengkak atau nyeri itu wajar ya. Biasanya dia juga nantinya akan berefek sementara, berkurang dalam waktu 7-14 hari gitu. Dan biasanya pun bisa kita atasi, kan mungkin bisa waktu itu kan kalau misalnya nyeri boleh minum obat anti nyeri atau dikompres ya gitu. Terus yang kedua bisa terjadi adanya cekungan. Nah misalnya cekungan, nah itu kenapa? Itu kemungkinan karena efek mungkin penarikan yang terlalu kuat atau misalnya benangnya pada lapisan yang terlalu atas gitu. Kemudian bisa juga biasanya kalau untuk usia yang 50 tahunan itu elastisitas kulit itu mulai menurun. Tapi itu jangan khawatir karena benangnya kan akan terserap lagi ya, jadi bakal akan jalan sendiri. Kemudian bisa juga memar, kebiruan seperti itu. Nah kalau misalnya kebiruan itu kan karena wajah kita nih banyak pembuluh darahnya, mungkin waktu itu atau mengenai pembuluh darah kecil di wajah kita mencoba kebiruan, tapi itu juga akan menghilang sendiri dan bisa ini sangatnya jarang sih terjadi infeksi itu juga bisa aman ya, itu aman. Tangan-tangannya juga profesional ya. Memang harus dilakukan oleh dokter yang sudah berpengalaman gitu. Terus apa aja dok yang boleh dilakukan kalau misalnya kita udah terjadi itu? Nah kalau misalnya habis terakhir jangan langsung nggak mau ngapa-ngapain gitu ya, jadi takut mau ngapa-ngapain. Jadi ada yang takut satu meter. Jadi kalau misalnya boleh kita melakukan aktivitas ringan seperti itu boleh. Terus jangan karena habis terakhir nggak mau bersihin wajah nanti malah muncul masalah lain ya. Jadi kalau misalnya mau cuci muka itu boleh tapi pelan-pelan aja. Kemudian jangan lupa pakai ini sunscreen gitu. Sama atau perlindungan untuk wajah, jadi jangan panas. Ya terus kalau tadi kan yang boleh, sekarang kalau yang nggak boleh dilakuin? Ya, yang nggak boleh sebenarnya berlawanan dari yang boleh ya. Tapi kan biar jelas ya. Jadi kalau yang nggak bolehnya itu tadi memijat area wajah. Memijat area wajah. Kemudian juga yang kedua, kalau misalnya tidak boleh ini misalnya
merokok atau minuman yang beralkohol, dan juga tidak melakukan aktivitas yang tereksposur panas berlebihan, misalnya sauna gitu, atau berjemur. Karena hal-hal yang tadi sudah disebutkan itu bisa ini ya mengganggu proses rangsangan kolagen yang sedang terbentuk di area nipple. Itu ada waktunya nggak berapa lama, soalnya kan aku nih kebetulan nggak vape ya. Kalau habis lakuin treadmill aja, jadi ada jarak berapa lama buat stop dulu gitu. Ya, sebenarnya sih dianjurkan sih kalau misalnya itu jangan dulu ya. Misalnya sampai 12 bulan berhenti gitu. Wah. Sebenarnya kan lebih bagus karena biar kolagennya juga lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya gampang hilang tuh karena itu juga nggak sih? Itu dia area panas itu juga bisa itu tadi membuat benangnya itu gampang larut gitu. Jadi keunggulan Threadlip ini apa nih dok buat anti-aging? Jadi keunggulan Threadlip ini nih saya simpulkan ada 5 ya. Nah, jadi di antara perawatan anti-aging yang lainnya, yang pertama hasilnya instan untuk tarik benang ya. Justru malah makin bagus ya. 1-3 bulan berikut tuh kan lebih kerasa banget kan. Nah, kemudian yang kedua prosesnya cepet kan ya, nggak memakan waktu yang lama. 30 menit selesai. Iya betul, 30-40 menit itu udah beres gitu kan. Terus bisa beraktivitas lagi. Kemudian tadi itu efek sampingnya minimal, jadi nggak terlalu banyak efek sampingnya. Nah, yang keempat efek yang tahan lama. Jadi karena tadi ada perangsangan kolagen, efek si Threadlip ini jadi lebih tahan lama. Karena semakin kesini malah semakin bagus kan ya hasilnya. Nah, yang terakhir ya tentunya aman karena pakai benang yang bisa terserap fluid. Gitu dok. Kayaknya jelas banget ya, teman-teman juga pasti udah jelas banget kan, udah panjang lebar, udah dari awal sampai akhir jelasin banget sama dokternya. Jadi aman dan gak usah takut ya. Iya, gitu. jadi itu udah aman dan gak usah takut lagi. Contohnya aku nih. Udah merasakan dong. Malah ketagihan berbagi pengalaman juga ya. Oke dok, tapi dok untuk prosedurnya sendiri boleh dijelasin nggak dok secara ringkas? Mungkin saya juga sama teman-teman di rumah ini nggak tahu nih cara ngelakuin si Threadlip ini tuh gimana dok? Boleh ya. Jadi nggak semenyeramkan itu ya, kayaknya kan benang gitu. Benang dimasukin gitu kan? Enggak ya. Yang pertama memang harus konsultasikan dulu nih. Pertama ke dokter. Konsultasikan dulu nanti area mana aja nih yang bisa di Threadlip gitu kan. Nah kemudian yang kedua, setelah pasien udah setuju, nah kemudian kan biasa kita bersihkan dulu ya, duanya kita bersihkan, kemudian bisa berikan juga anestesi lokal. Nah kemudian setelah itu dokter akan memberikan menggambar nih area mana atau marker ya, area mana yang akan dimasukkan menjadi masuknya benang, sama area wajah kan bagian mana yang akan ditarik misalnya. Nah yang keempat, setelah itu jadi nggak akan terlalu sakit karena setelah itu diberikan injeksi anestesi. Oh, double ya dok? Iya, double. Jadi bersihkan dulu ya dengan antiseptik, kemudian diinjeksikan dulu anestesi injeksi. Jadi nggak akan, pasti pasien akan merasa lebih nyaman gitu, nggak akan merasa sakit. Nah masuknya benang ini nanti biasanya tuh sudah settingnya benang itu sudah menyatu sama ada jarumnya jarum tumpul. Nah untuk memasukkannya hanya pakai sebesar jarum aja gitu, nggak pakai sayatan atau apa. Nah kemudian dimasukkanlah benang itu tadi dengan jarum tadi sampai ke area yang kendurnya, area kendurnya. Setelah itu baru ditarik. Oh gitu. Berarti nggak pakai bedah-bedah di sayap ya dok ya? Jadi memang ini salah satu treatment anti aging yang misalnya nggak mau pembedahan, nah ini bisa efektif juga. Tapi kalau benangnya sendiri dok, yang dipakai tarik benang atau tanam benang sama nggak dok? Nah kalau misalnya tadi di sini juga ya, ini perbedaan pas tanam benang ini kalau untuk tanam benang kita pakai benang yang polos atau mono. Kalau untuk tarik benang dia berstruktur, jadi ada geriginya. Yang itu tadi itu gerigi itu untuk membantu mengangkat kulit biar lebih tahan lama. Tapi benang yang di pipi sama di hidung juga berbeda dok? Iya kan, kalau misalnya di pipi kan memang area lebih panjang ya, lebih luas gitu, jadi beda. Kalau misalnya di hidung kita sesuaikan dengan rata-rata ukuran hidung.
Gitu. Oke dok. Nah dok, mau tanya lagi saya dok. Iya, boleh. Kan lagi musim nih dok ya, tanam benang tapi yang ditempel di kulit terus disemprotin nih dok. Terus dia kayak masuk ke dalam kulit, tapi efektif nggak sih dok? Oh ya itu lagi kayaknya pernah tahu ya. kolagen gitu ya. Iya, benang tanpa jarum. Iya, Nah, gitu dok. Udah ngerap gitu Iya, ya. nyerap. Nah, ini kita kembali lagi ya. Tadi itu kan saya udah jelasin ya kalau misalnya benang itu kan membuat perlukaan untuk merangsang produksi kolagen. Nah, kalau yang di sini ini kan berarti dioles ya. Iya. Nah, kalau dioles itu jadi lebih ke mungkin efek instan seperti tarik benangnya juga ini tidak ada gitu kan, tidak ada, jadi lebih ke pengolesan, kemudian jadinya nantinya menyerap ke kulit dan itu memerlukan pengulangan biasanya, jadi mungkin efeknya akan bertahap, mungkin kelihatannya akan lebih lama dibanding kita langsung tarik benang ya dok ya. Karena ini kan langsung kita masukkan ke dalam kulit dan kemudian merangsang si kolagennya itu. Nah, itu juga kan nggak langsung berulang kali ya, paling kan kalaupun ingin ulang waktunya pasti sampai 1-2 tahun kemudian gitu. Tapi dok ada persiapan nggak sih dok sebelum kita melakukan thread lift, misalkan stop dulu ke malam atau apa gitu? Jadi kalau misalnya persiapannya sebenarnya memang kalau mau sih boleh konsultasikan ke dokter ya jauh hari. Kemudian kalau misalnya punya riwayat penyakit atau riwayat alergi, dan tadi misalnya kayak Kayung ini dok, saya udah ada ini perawatan sebelumnya gitu, punya perawatan sebelumnya nih, ini kira-kira boleh apa enggak, itu harus diinformasikan ya ke dokter gitu. Kemudian yang kedua biasanya kalau pasien-pasien ini stop dulu, biasanya kalau ada minum vitamin atau obat pengencer darah itu lebih baik di stop dulu 3 hari sampai 7 hari. Nah itu di stop dulu karena nanti ditakutkan adanya pendarahan saat proses pemasukan tarik benang atau tanam benang gitu. Jadi di stop dulu. Tapi kalau misalnya dok, saya ingat sama dokter nggak boleh di stop nih untuk obatnya gitu kan. Nah itu nggak apa-apa, nanti bisa kita atasi sih, ada cara tersendiri untuk mengatasi biar tidak terjadi pendarahan. Yang penting konsultasi dulu ya dok ya. Harus setiap mau treatment konsultasi dulu. Iya. Tapi dok setelah tindakan thread lift ada jeda nggak sih dok dari thread lift ke facial? Nah itu tadi kan kalau misalnya itu nggak boleh dipijit-pijit dulu ya, nggak boleh dipijit-pijit. Jadi bisa kalau misalnya mau facial itu bisa kurang lebih 1 bulan lagi ya, 1 bulan atau sampai 3 bulan lah gitu. Kalau misalnya mau facial. Jadi itu kan keadaan kulit memang udah sebulan kan udah lebih enak ya, udah lebih aman kayak gitu. Oke dok, Kak Yumi ada lagi yang mau ditanyakan ke dokter? Apa ya, kayaknya cukup jelas deh kalau Boleh. buat teman-teman di rumah. Boleh, baik kita coba bacakan pertanyaan teman-teman di rumah ya. Dari Kasan Pawi nih dok, tadi kan dijelaskan kalau tidak boleh menekan wajah. Untuk sementara atau selama benang masih tertanam jangan menekan wajah. Kalau sementara berapa lama dok kira-kira? Ya mungkin tadi kayak pas seperti pijat mungkin Iya. ya mungkin kalau dipijat-pijat ya itu tadi kurang lebih paling cepat 1 bulan lah kalau mau ada tindakan atau area untuk pemijatan area wajah gitu. Oke. Soalnya kalau misalnya itu kan kurang nyaman juga ya. Udah gitu sih kalau pas kemarin udah di treatment terus kan aku ada facial juga. Jadi dilihat dulu kan dari riwayatnya ya. Iya. Kalau ini belum boleh facialnya. Nanti tunggu 1 atau 2 bulan. Iya memang. Jadi saat udah terasa lebih nyaman, terus biar itu tadi menghindari takutnya misalnya benang jadi bergeser atau malah jadi kurang nyaman aja buat pasiennya sendiri ya dok ya. Oke dok, saya lagi nih dok mau tanya dok. Kalau treatment thread lift ini kan paling dari garis smile nih dok. Kalau digabungin nih dok treatmentnya. Kalau botox kan daerah mata nih dok sama jidat. Itu bisa nggak dok thread lift sama botox disatuin? Bisa. Kalau untuk kayak misalnya mau botox, jadi itu bisa kita bisa menggabungkan dengan treatment thread lift. Oh, berarti nggak apa-apa ya dok ya? Cuman sakitnya kali ya dok? Kan mungkin kalau itu di anestesi dulu ya, di anestesi. Sakitnya double kan? Emang merasa banget. Tapi yang penting efeknya. Memuaskan, kenceng. Ada treatment maintenance nggak sih dok dari thread lift ini? Misalkan nih treatmentnya bisa pakai RF setelah thread lift udah sebulan thread lift atau HIFU. Oh ya, jadi memang kalau misalnya itu kan memang kayak RF atau HIFU itu kan berarti kan pakai
pakai gelombang panas ya yang dimasukkan ditempelkan ke area kulit. Baiknya sih di jarak kurang lebih 3 bulan. Karena kalau misalnya terkena panas, jadi benangnya itu gampang menyerap langsung gitu. Jadi efeknya pun jadi nantinya berkurang. Jadi lebih baik kurang lebih paling cepat 3 bulanan. 3 bulanan baru boleh di treatment lanjutan kayak HIFU atau RF ya dok ya. Nah pengulangan threadliftnya itu kira-kira 6 bulan sekali atau setahun sekali dok? Iya, karena tadi kan udah misalnya udah di threadlift nih, terus biasanya kan udah ada trangsangan kolagen ya. Jadi biasanya efek kencangnya juga udah lebih terlihat gitu. Nah kalau misalnya itu boleh 1 tahun bisa diulang lagi. Tapi ya itu dikonsultasikan lagi. Utamanya itu ya dok ya. Konsultasi. Nah dari Kak Mama ini dok, threadlift aman gak untuk jangka waktu yang lama dan pengulangannya berapa lama jika ingin kembali di threadlift? Nah yang tadi baru saya jawab saya tanyakan ya dok ya. Berapa dok? 6 bulan? Ya, waktu mulai ininya ya 6 bulan sampai 12 bulan itu biasanya mulai benang itu sudah mulai menyatu ke gitu. Jadi bolehlah 1 tahun biasanya, tapi biasanya sih memang efek udah mulai lebih kenceng itu udah lebih puas sih. Kalau misalnya memang ya tadi itu pola-pola hidup atau misalnya yang menyebabkan adanya aging menjadi lebih cepat, nah itu bisa gitu kembali. Jadi ya konsultasikan kembali ya dok ya, tetap ya. Oke dok, boleh kita paling langsung ke pertanyaan giveaway aja ya dok ya. Oke, jadi untuk pertanyaan giveaway tadi kan udah disebutin ya keunggulannya threadlift. Mungkin disebutkan tadi udah 5 ya. 5, boleh dong. 3 aja. 3 aja. Aku boleh ikutan nggak? Aku bayar. Jadi keunggulan 3 dari 5 keunggulan threadlift yang tadi udah saya sebutkan. Boleh dok. Ininya dok bocoran dikit aja. Apa aja sih dok? Apa ya? Takutnya tadi lupa nih karena banyak pertanyaan. Seperti ini. Kemudian apa lagi? Kalau disebutin berarti udah jawabnya. Sambil nunggu yang jawab lagi nih dok, saya mau kasih pertanyaan dok ya. Nah dok, tadi kan dari HIFU ke threadlift itu 3 bulan nih dok ya, dari facial itu 1 bulan ya dok ya. Nah kalau hidung nih dok, tarik benang atau tanam benang hidung itu sama aja dok atau beda? Untuk apa nih misalnya? Dari ke facial lain kan kita harus ada ekstraksi komedo kan ya setiap facial. Nah gimana dok? Iya itu bisa sih kalau misalnya itu kan kalau ekstraksi kan mungkin agak ada penekanan ya itu tadi. Kalau misalnya pasien kadang udah merasa nyaman biasanya berapa lama kali ini? Sebulan. Apalagi tetap sebulan setelah after itu ya treatment. Sudah pengalaman langsung Kak Yumi. Itu yang sayang juga resiko ya dok. Iya. Udah bagus-bagus, udah cantik-cantik gitu kan, udah bagus gitu terus gara-gara cuma doang, gak lucu. Boleh tetap 1 bulan sih. Tetap 1 bulan ya dok ya after treatment. Ada penekanan itu nanti yang ditakutkan misalnya takut benang bergeser kan itu kurang nyaman juga gitu. Kayak pencepungan yang betul. Oke dok, nih udah ada yang jawab nih dok dari Kak Sampawi. 1 hasil instan, 2 proses cepat tidak lama, 3 efek samping minimal, 4 efeknya tahan lama dan karena ada kolagen, 5 aman. Wah berarti keren banget ya dari awal sampai akhir semuanya. Kalau dari Kamona hasil instan, aman dan proses cepat. Paling mau ditentuin yang mana nih dok? Yang awal aja? Boleh dari Kak Sampawi berarti ya paling lengkap. Itu paling lengkap padahal 3 aja ya. 3 aja udah Mas Biai dijawab. Oke dok, udah mau berakhir aja ya dok. Live kita. Ngerasa ya? Kayaknya tadi ngobrol. Mungkin ada kesimpulan dok dari materi kita hari ini. Jadi kesimpulan dari tadi kita yang udah kita bicarakan ya. Jadi kalau misalnya dia udah terlanjur kendur, mungkin perawatan threadlift ini udah bisa menjadi suatu pilihan ya. Karena tadi dengan keunggulannya tadi pun juga aman, instan, kemudian efek samping yang minimal. Jadi udah bisa menjadi pilihan untuk treatment anti aging. Baik, terima kasih dokter atas informasinya. Oh iya Kak Sampawi boleh langsung DM kita aja ya untuk klaim
giveaway-nya serum Fit and Retinol ya. Dok, terima kasih banyak juga Kak Ayumi udah kasih seneng banget ngobrol sama Kak Ayumi. Iya, aku ketemu sama dokter juga seneng banget. Lengkap semua namanya. Baik, paling kita langsung penutupan aja ya. Klinik Alana selain menjadikan kita happy people juga smart people. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.